Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan solihah, kali ini kita akan belajar Matematika dari 3.2 kelas 5 tentang pembagian pecahan part 2 atau bagian kedua. Sebelum melanjutkan menyimak, Ananda perlu berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis Ananda. Materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Pembagian pecahan desimal, 2. Pembagian persen, 3. Pembagian berbagai bentuk pecahan. Ingat, dalam operasi hitung pecahan selalu cari jawaban yang paling sederhana dan sesuai petunjuk soal. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Submateri yang pertama, pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal. Contoh, 0,25 dibagi 3,5 sama dengan, caranya, perhatikan, ingat teknik pengualik ya. Ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, pecahan pembagi dibalik, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, ubah tanda bagi menjadi kali, pembilang dikali pebilang per penyebut dikali penyebut, hitung dan sederhanakan hasilnya. Inilah jawabannya. Kita ubah dulu tadi 25 per 100, ingat 2 angka di belakang koma maka itu per 100, 1 angka di belakang koma itu per 10. Lalu kita tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali, lalu pembaginya ini kita balik, lalu kita hitung 25 kali 10, 250 per 100 kali 35 sama dengan 3.500. Lalu kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 50. FPB dari 250 dan 3.500 adalah 250, maka kita bagi mendapatkan 1 per 14. Dalam desimal kita tulis 0,071. Contoh lain, 0,5 bagi 0,2 sama dengan 5 per 10 dibagi 2 per 10 sama dengan 5 per 10 kali 10 per 2 sama dengan 50 per 20 sama dengan 2, 10 per 20 sama dengan 2, 1 per 2 atau 2,5. Ini sebenarnya kita bisa dapat menggunakan teknik coret ya. Ini kita dapat menggunakan teknik coret atas bawah. Perhatikan, ada yang bisa kita sederhanakan yaitu angka 10 dan angka 10 ini. Kita coret masing-masing, kita bagi, FPB-nya 10 ya, maka kita bagi dengan 10 semua. Jadi tinggal nanti jawabannya di sini. 5 dibagi 2 sama dengan 2, 1 per 2. Nah, ini ya. Dengan teknik coret ini kita dapat membantu menghitung kita lebih cepat karena dengan penyederhanaan angka menghitungnya jadi lebih kecil ya. Daripada 5 dikalikan 10 tadi kan banyak ya angkanya. Lalu dengan kita sederhanakan itu angkanya akan lebih kecil. Atau bisa juga kita dengan teknik ini porogapit 0,2 itu membagi 0,5. Jadi yang dibagi itu ada di dalam dan yang di luar itu yang pembaginya. Perhatikan ini masing-masing satu angka di belakang koma, maka dapat kita tulis juga. Ini kan kita kalikan 10 ya, jadi 2 membagi 5. Nah, ini 5 dibagi 2 itu dapat 2 ya. 2 dikalikan 2 yaitu 4, kita kurangkan sisa 1. Lalu 1 ini bisakah dibagi 2? Tidak, maka kita tulis koma. Lalu di sini kita pinjam angka 0. Kemudian 10 dibagi 2, dapatkah? Bisa mendapatkan berapa? 5. 5 kali 2 sama dengan 10, jadi 10 kurangi 10 sama dengan 0. Lalu ada pembagian desimal dengan bilangan asli. Ingat teknik pengualik. Contoh, 0,6 dibagi 3. Maka kita ubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa, bilangan asli menjadi berpenyebut 1, pecahan pembagi dibalik ya, kemudian
ubah tanda bagi menjadi kali, kemudian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hitung dan sederhanakan hasilnya. Ini perhatikan, 6/10 dibagi 3/1 sama dengan 6/10 kali 1/3 sama dengan 6/30 sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Tadi jika kita juga menggunakan teknik coret, ini juga akan lebih mudah. Ini kita coret dengan 3 ya. 6 dan 3 ini memiliki FPB 3, jadi masing-masing dibagi 3, dapat 1, ini dapat 2. Ya, jadi nanti jawabannya adalah, lihat 2 kali 1 maka 2/10 kali 1 sama dengan 10. Nah, ini kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 2. 2 bagi 2 dapat 1, 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, inilah hasilnya, 1/5. Nanti jika di dalam soal diminta jawabannya dalam bentuk pecahan, maka ditulis atau kita pilih 1/5. Kalau diminta dengan desimal, maka yang harus dipilih adalah 0,2. Lalu cara pembagian bersusun pendek itu juga seperti ini ya. 0,6 dibagi 3. Ini pakai korogabit. Perhatikan, ini kan ada satu angka di belakang koma. Agar komanya hilang, maka kita kalikan 10. Ingat, di dalam sini kita kalikan 10, maka di luar juga dikalikan 10. Jadi sama dengan 30 membagi 6. Maka 6 dibagi 30 kan tidak bisa, maka kita tulis 0, di sini juga 0. Lalu koma, ya, kita turunkan angka 0. 60 dibagi 30 dapat 2. Lalu 60, ini 60 dikurangi 60 sama dengan 0. Materi yang kedua yaitu pembagian persen. Pembagian persen dengan bilangan asli. Perhatikan contoh, ya. Ini ingat, caranya itu bagi saja angkanya, tanda persen tidak ikut dibagi. Jadi dapat kita tulis contoh 60% dibagi 4, maka kita bagi saja angkanya, 60 dibagi 4 sama dengan 15, lalu kita baru tambahkan tanda persennya. Contoh yang kedua yaitu ini, 135% dibagi 15. Ini jawabannya 9%. Dapat kita hitung dengan sistem korogabit, yaitu seperti ini, 60 dibagi 4. Kita hitung dari depan, 6 dibagi 4 bisa dapat 1. Tulis 1 kali 4, 4. Dikurangkan. Ya, 2. Lalu ini ada 0. Kita turunkan 20. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 4, 20. Nah, dikurangkan jawabannya adalah 0. Maka inilah hasil akhirnya 15. Lalu tinggal kita tambahkan tanda persen. Contoh yang kedua tadi, 135 dibagi 15, itu kita hitung dapat berapa? Ternyata dapat 9. Lalu kita kurangkan, maka sama dengan 0. Nah, inilah hasil akhirnya. Submateri yang ketiga yaitu pembagian berbagai bentuk pecahan. Pertama, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh, perhatikan, 20/8 dibagi 2, 4/6. Maka kita rubah yang pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dengan cara bagaimana? 2 dikalikan 6, lalu hasilnya ditambahkan 4. Maka nanti akan menjadi 20/8 dibagi 16/6 sama dengan 20/8 kali, ingat pengualik ya tadi, 6/16. Sama dengan 120/128, kita sederhanakan menjadi 15/16. Lalu contoh yang kedua tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contohnya 2,4 dibagi 5/8 sama dengan 2,4 dibagi 5 kali 125 per 8 kali 125 sama dengan 2,4 dibagi 625 per 1000 sama dengan 2,4 dibagi 0,625 sama dengan 3,84. Ini jika nanti diminta dalam hasil desimal ya.
Kalau diminta hasilnya dalam pecahan biasa atau pecahan campuran, maka ini kita rubah yang desimal menjadi pecahan biasa. Jadi 24/10 dibagi 5/8 sama dengan 24/10 dikalikan 8/5 sama dengan 192/50 sama dengan 3, 42/50 sama dengan 3, 21/25. Jika ingin menyederhanakan dalam perhitungan, bisa kita sederhanakan ini. Masing-masing kita bagi 2 karena FEB-nya 2, mendapatkan 4. Ini mendapatkan 5. Lalu kita hitung 24 kali 4 berapa? 96 ya, per 25. Sama dengan 96 itu per 25 dapatnya ini ya, 3, 21/25. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan biasa dengan persen. Contoh 20/8 dibagi 40%. Kita ubah menjadi pecahan biasa semua. 20/8 dibagi 40/100. Persen itu per 100 ya. Sama dengan 20/8 dikalikan 100/40 sama dengan 2000/320 sama dengan 25/4 sama dengan 6, 1/4. Inilah hasil akhirnya. Ini juga bisa kita sederhanakan. Ini FEB-nya 20 dibagi didapat 1, ini dapat 2. Lalu yang ini kita bagi masing-masing dengan 4. Ini dapat 2, ini dapat 25. Nah, jika kita sederhanakan ini, kita langsung mendapatkan hasil jawaban yang ini ya, lebih cepat kan, kita tidak akan menghitung pembagian ini. Lalu kita sederhanakan, mendapatkan jawaban 6, 1/4. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan desimal dengan pecahan campuran. Contoh 2,4 dibagi 1, 5/8. Masing-masing kita ubah menjadi pecahan biasa. 2,4 itu menjadi 24/10, 1, 5/8 menjadi 13/8. Sama dengan 24/10 kali 8/13 sama dengan 192/130 sama dengan 1, 62/130. Kita sederhanakan lagi menjadi 1, 62/65. Pembagian pecahan campuran dengan persen. Perhatikan contoh. Ini 3/8 dibagi 4% ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Menjadi seperti ini. Lalu cara penghitungannya, ini tanda bagi kita ganti menjadi kali. Lalu yang pembaginya ini kita balik menjadi 100/4. Kemudian kita hitung. Lalu kita sederhanakan. Ternyata hasilnya ini masih bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Lalu contoh yang pembagian pecahan desimal dengan persen yaitu ini 2,4 dibagi 8% sama dengan ini. Kita ubah ke pecahan biasa semua dulu. Lalu kita hitung 24 dikalikan 100 sama dengan 2400. 10 dikalikan 8 sama dengan 80 sama dengan 30. Jika ingin kita menghitungnya lebih mudah ya, bisa kita hitung dengan teknik coret atas bawah ini. Masing-masing kita bagi FEB-nya 10 dan 100, FEB-nya adalah 10. Maka ini dapat 1, ini dapat 10. Lalu ternyata 24 dan 8 ini juga bisa kita bagi dengan FEB-nya ya 8, maka ini dapat 1, ini dapat 3. Jadi tinggal 3 kali 10 yaitu jawabannya 30. 1 kali 1 kan 1, jadi 30/1 itu juga hasilnya adalah 30/1 ini ya. Nah, mudah kan? Yuk kita kuasai materi ini dan terus berlatih. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.